Balik lagi beda akun, kali ini pasien kita siapa, Riz? Kali ini yang pertama Samtira. Samtira nih niche apa, Riz? Samtira 3D karakter artis. Ini udah belum ya? Oh belum ya? Belum. Ya. Oke. 3D karakter artis. Oke. Apa yang mau dibedah katanya? Yang mau dibedah, kendala pertama bingung storytelling yang bagus gimana, soalnya secara personality gak percaya diri sharing ilmu di depan banyak orang. Kendala kedua saat ini bingung mau bikin ide tipe konten, monolog, dubbing, dan lain-lain. Itu gimana? Kendala yang terakhir adalah grow up follower gak signifikan, rata-rata per hari nambah follower baru belasan. Alright. Gue udah lihat beberapa kontennya nih, Riz, coba lo buka. Nih. Coba yang reelsnya, dia lihat yang reels. Yang reels. Pertama permasalahannya adalah ini nih, Riz. Dia itu bikinnya Blender. Blender itu adalah sebuah aplikasi atau software untuk 3D design, betul kan, Jok? Nah, orang yang mau jago Blender itu sangat sedikit. Lebih sedikit daripada orang yang mau belajar DaVinci. Susahnya setengah mati ini. Bener-bener susahnya setengah mati. Nah, kalau menurut gue dari pemilihan pemilihan topik, I think lu udah harus masukin unsur AI. Udah ada belum sih, Jok, yang 3D pakai AI gitu? Udah ada ya. Karena sekarang orang udah nggak terlalu banyak matanya tuh ke software 3D, bro. Yes. Ya kan, logikanya sekarang gini, lu bisa tanya Firdi. Seorang Firdi apakah mau belajar 3D untuk desain produk? Menurut gue enggak, I think. Lu pasti nyarinya, lu semua ke AI, semua AI, betul gak? Iya. Makanya, karena kan kita bikin konten itu kan day trading attention. Yes. Kita rebutan bola mata orang kan? Benar. Nah, bola mata orang itu sekarang semuanya lagi ke AI. Lagi ke kripto. Hyperliquid. Itu ya apalagi kan? Mata gua sama Firdi. Nah, pas kesini wajar aja kalau misalnya viewsnya jadi kecil. Yes. Nah, kalau misalnya lu mau dapetin views lagi, lu harus ngomonginnya bukan cuman dari Blendernya doang, tapi lu ngomongin 3D karakter artis pakai AI. 3D karakter artis pakai AI. Yes. Lu selama ini lu bikin konten, lu bikin AI kan kita banyak yang nggak bisa bikin karakter sendiri. Kita hanya generate something kan. Yes. Nah mungkin benar. lo bisa ngomongin tentang gimana caranya bikin karakter sendiri pakai AI. Iya. Paham Gitu. gua maksudnya. Contohnya kalau misalnya lu brand, lu pengen kayak McDonald itu kan ada karakternya si Badut. Benar. Terus Giant kan ada juga ya tuh yang boneka Dino tuh Giant. Iya. Ya kan? Terus karakter siapa lagi? Hokben yang kepalanya gini-gini kan. Benar. Terus Indomaret si Domar namanya. Si Domar. Alfamart juga lebah kan? Iya, lebah sama lebahnya ya. Mixu boneka salju. Mixu. Iya. Nah, gimana caranya lu bisa utilize AI tersebut? Bener sih, dan itu lebih banyak duitnya loh. Yes. Misal Amark mau nggak bikin karakter Amark, nah kayak gitu. Nawar-nawarin ke perusahaan-perusahaan bikin karakter 3D. Udah ramai bikin karakter 3D-nya, bikin meme coin. Nah iya bener. Ya paling bener. I think gitu. Jadi lu setuju nggak, menurut lu ini ada tamu kita, Firdi, bapak ini satu. Halo. Jadi kalau misalnya udah ngedesain kayak gini, orang tuh udah nggak terlalu mikirin. Ya, ketinggalan. Kalau contoh gue kayak as a brand owner gitu ya, ngelihat gini, gue males, gue mending bayar orang aja. Iya, betul. Gitu loh. Jadi mending AI buat bikin desain produk, karakter dan lain-lain. Ya. Karena kan dia udah punya basicnya untuk si 3D-nya ini. Harusnya untuk ke AI akan lebih mudah untuk bikin kontennya dan dia lebih tajam karena dia udah punya basic 3D-nya, 3D desainnya. Just yang banyak orang tuh nggak punya gitu. Yes. Jadi bukan berarti lu tergantikan sama AI kalau misalnya udah punya skill seperti ini. Tapi AI mempermudah pekerjaan lu, lebih murah, lebih cepat. Nah benar. Gitu. Jadi lu jadi bikin 3D AI karakter artis. 3D AI karakter design. Jadi PR pertamanya dia topiknya harus di-upgrade. Betul. Bukan diganti ya, tapi di-upgrade pakai AI. Betul. Nah, sekarang PR keduanya dia tanya storytellingnya dia. Coba dia pengen lihat storytellingnya. Didengerin gimana dikoreksi. Storytelling? Iya.
Ada tools Blender yang keren, bisa meratakan vertex kamu hanya dengan satu klik. Cukup aktifkan add-on bawaan Blender yang satu ini. Pertama-tama kita tekan F4 dan masuk ke dalam preference. Kamu pilih tab add-on dan dari loop tools. Tinggal Stop. kamu Wajar sekali sedikit orang yang follow. Dari storytellingnya memang dia sudah agak to the point ya. Agak to the point. Ya langsung ke materi kan. Gue aja yang ngerti editing ngeliat kayak gini kayak what the hell is this bro. Banyak banget factor, vertex, Vermont, hotel Vermont mah, Vertigo, gue gak ngerti bos, ya kan? Coba ulang dari awal deh. nih ada tools Blender yang keren, Stop. bisa meratakan vertex kamu. Hooknya dia, nih ada tools blender. Berarti kan spesifik untuk orang yang kesehariannya pakai Blender. Iya. Kalau yang kita sehariannya pakai GMGN, Pakai Dex. Dex Screener, Hyperliquid XGS. Kita nggak bakalan nonton. Iya. Tools Blender pun aja gua Yes. nggak tahu apa tools Blender. Gua taunya Blender buat ngejus tuh. Yes, betul. Nah sekarang gini nih, Joko, kita punya editor Joko. ya. Dia motion grafis juga. Dulu sempat belajar Blender. Lu masih tertarik nggak belajar Blender? Joko? Enggak. Sama sekali nggak? Dari dulu pun bahkan waktu sekolah kan Oh, memang nggak tertarik. Gue kira tertarik awalnya. Harusnya Apa alasan lu nggak tertarik belajar Blender? Interface-nya Blender ribet. Oke. Oke. Ya, udah fix banget lu harus topiknya ke arah bikin karakter 3D pakai AI. Yes. Iya sih, kalau misalkan hooknya dia rubah sama dia. Cara bikin apa tadi emoticon? Apa? Grafik. Itu namanya jadi. Ada tools Blender yang keren, bisa meratakan vertex kamu hanya dengan meratakan cupnya mobilnya itu loh di. Ya intinya cara bikin 3D animation kayak gini dalam waktu hitungan detik. Nah itu kan beda. Iya. Misalkan Cara begitu. bikin 3D muka Firdi dalam waktu 5 detik pakai AI. Iya. Nah, itu hooknya. Itu beda. Itu mungkin gue bisa stop scrolling dan melihat. Iya benar. Tapi ketika kalau pakai hook ini gue Blender. telepon dia aja dah. Gitu. Iya, atau ini Blender sama bini gua kali yang nonton. Gitu. Nah, storytellingnya hooknya udah salah. Lu harusnya hooknya langsung kasih hasil cara bikin kayak cara bikin 3D muka Sasuke misalnya. Cuman pakai AI. Yes. Baru lu ngomongin halo guys, gue 3D artis. Ini gua lagi ngulik tools AI yang bisa buat pakai 3D. Ini ada tools baru banget kita bikin. Nah, caranya gini kayak gitu. Yes. Setuju. Coba kita perhatiin storytelling sampai habis deh. Cari yang video lain lah. nih Yang ini yang boneka salju coba. Oke. jangan skip konten ini. Aku bakal kasih tahu caranya bikin salju yang mudah hanya menggunakan add-on bawaan Blender. Pertama-tama kita tekan F4 Coba bayangin gini. kemudian Coba. klik preference. Bayangin awalnya tuh boneka salju, terus dia ngehook. Bikin boneka salju kayak gini di bawah 5 menit cuman pakai AI. Menarik. Ya soalnya sekarang semuanya AI. Gak ada yang mau tuh ngeliatin klik-klik kayak gitu lagi, bos. Bener. Udah gak ada yang mau. Bener. Joko aja lu mau Jok? Dibayarin kelas buat belajar Blender mau? Enggak. Ya udah. Mendingan buat makan sambak ya. Gak apa-apa yang lebih kayak nanti kayak Iben sama Richard ya. Sama Icat, Iben kayak tuh. Gitu sih, bro. Jadi dari gini ya, dari contohnya deh, lu bikin konten tentang Dota versus Mobile Legend. Iya. Pertanyaan gue, banyakan mana followersnya secara logika sederhana hipotesis? Iya, audiens Indonesia Mobile Legends. Mobile Legend. Jauh. Karena buat Dota lu harus udah beli VGA-nya aja seharga, mungkin lu bikin PC itu Motor. seharga motor satu PC. Nggak semua orang Nggak punya. semua orang punya. Mobile Legend ya, lu mau pakai Android biasa juga bisa gitu. Dan sekarang Blender itu kecil sekali menurut gua. Audiensnya, populasinya Dan kecil udah banget mulai sih. terkikis sama AI. Iya, benar. Makanya lu harus switch sesegera mungkin bikin karakter 3D pakai AI. Iya, ini tapi kalau switch sekarang harusnya masih waktu yang tepat sih. Oh iya dong. Belum ketinggalan. Tenang aja bos, di Indonesia ini masyarakatnya mayoritas masih belajar nge-prompt GPT. Iya. Benar. VO3 aja itu cuman dibikin video yang nenek-nenek. Wah lu nge-prompt parah amat sih. Holy fucking shit bro. Iya. Tenang. Lu masuk sekarang, lu belajar AI sekarang.
masih keburu. Iya. Oke. Ada tambah nggak, Di? Otak gue lagi mikir ide liar dia ntar bisa kemana sih nih kalau misalkan bagus kontennya. AI 3D. Iya dia bisa Pakai bikin 3D AI. Nanti bukan cuman ini kan dia bikin karakter lucu-lucu ya, mobil-mobilan, truk sampah gitu ya. Lu bayangin ini namanya siapa? Samtira. Dia bisa bikin karakter keluarga 3D. Terus itu bisa di 3D printingin terus bisa dijual. Iya. Desain produk, Yes. desain packaging, Yes. bisa banget. Gua yang nganterin lu nge-gym kemarin di tempat Iya, itu lah. benar. Itu kan ada tempat yang dia Ya, jual yang bikin patung kan, action figure. berhala dong. Bukan berhala. Action figure. Dia pakai 3D printing. Nah kalau lu bisa bikinin seperti itu kan marketnya bagus tuh. Betul. Ini dia bisa bikin gini jadi merchandise. Iya. Iya. Produksi merchandise pakai AI, lebih cepat, costnya lebih rendah. Sayang kalau misalnya lu masih berkutat sama Blender doang, lu nggak move ke AI, lu mati. Yes. Sumpah beneran mati, Yes. ya kan? Dan kalau misalnya masalah lu nggak pede ngomong depan kamera, lu nggak ada masalah ngomong depan kamera. Iya. Itu gua ngeliat lu gak jelek, Heeh. cuman lu salah milih hook aja. Dan lu nggak perlu muncul di depan kamera selama gitu loh. Secuplikan tadi udah bener kok. Cuman hooknya aja yang diperubahin gitu. Iya, ini studionya udah bagus, Iya. lightingnya udah Iya, bagus. udah bagus. Udah oke sih. Udah oke.